Sebelum kamu minum cairan ini, kamu harus berbuat baik terhadap orang-orang di sekitarmu. Seakan-akan hari itu adalah hari terakhirmu hidup. Setelah 5 hari, kamu baru boleh meminumnya. Ada sebuah cerita. Cerita ini berkisah tentang seorang pemuda yang merasa bosan dengan hidupnya. Dia beranggapan bahwa orang-orang di sekitarnya semuanya menjengkelkan. Lalu ia memutuskan untuk pergi ke gunung. Sampai di tengah pendakiannya, pemuda itu bertemu dengan seorang kakek tua yang ternyata sedang kehausan. "Nak, adakah air padamu?" tanya kakek itu. Karena merasa kasihan, maka pemuda itu mengulurkan tempat minumnya kepada si kakek. Setelah meminum beberapa teguk, kakek itu berterima kasih kepada pemuda yang berdiri di hadapannya. "Nak, kenapa wajahmu terlihat murung?" tanya si kakek. Pemuda itu berusaha memalingkan muka, mencoba menutupi perasaannya saat itu. "Ah, nggak apa-apa, kek. Cuma kecapean aja," jawab si pemuda. "Sini, kemarilah. Duduk dekat kakek." Si kakek mengajak pemuda itu untuk duduk di sebuah pohon yang daunnya lebat, sehingga sangat nyaman untuk mereka ngobrol. "Ceritakan kepada kakek, apa yang sebenarnya membuat kamu ingin mendaki gunung ini?" tanya kakek. Awalnya pemuda itu sulit untuk mulai menceritakan apa yang dia rasakan akhir-akhir ini, karena menganggap si kakek itu adalah orang asing baginya. Namun lama-kelamaan, setelah dipikir-pikir, daripada dia menyimpan unek-uneknya sendiri, apa salahnya untuk bercerita kepada kakek itu? "Saya bosan hidup, kek. Semua orang yang saya temui nyebelin semua. Ibu saya tiap pagi cerewet banget. Tiap saya di rumah pasti nyuruh inilah, itulah. Pokoknya bikin saya nggak nyaman di rumah. Ayah saya juga gitu. Tiap diminta tambahan uang saku pasti marah-marah. Ceramahnya dari A sampai Z. Belum lagi kalau saya sudah sampai di sekolah. Saya nggak punya temen. Mereka tidak menganggap keberadaan saya. Semua nyuekin saya, kek. Saking bencinya saya sama hidup saya sendiri, saya pernah berusaha bunuh diri. Tapi tak satu pun bisa berhasil." Pemuda itu bercerita panjang lebar mengenai kehidupannya, sambil tertunduk lesu dan sedikit amarah yang tersisa. Si kakek mengangguk-angguk mendengarnya. "Apa kakek punya obat untuk membuat saya tak bernyawa lagi?" tanya si pemuda. "Kenapa harus mati solusinya?" protes si kakek. "Karena saya sudah terlalu benci sama hidup saya, kek." "Baik, kalau begitu maumu. Kakek hanya punya sebotol cairan ini. Isinya adalah racun. Racun ini bereaksi cepat sekali di tubuh manusia." Mendengar keterangan kakek, pemuda itu dengan cepat segera menyaut botol tersebut. Tapi kakek sudah lebih cepat untuk menghindarkan. "Cairan ini tak sembarang kuberikan. Ada syaratnya." "Apa syaratnya, kek? Pasti saya penuhi." "Sebelum kamu minum cairan ini, kamu harus berbuat baik terhadap orang-orang di sekitarmu. Seakan-akan hari itu adalah hari terakhirmu hidup. Setelah 5 hari, kamu baru boleh meminumnya." Singkat cerita, pemuda itu pulang. Dia mengikuti apa yang disarankan kakek itu. Pagi hari dia sudah bangun tidur, tanpa harus menunggu ibunya ngomel membangunkannya. Tempat tidurnya ditata rapi seperti semula. Tanpa disuruh, pemuda itu membantu ibunya mengantarkan pesanan-pesanan catering. Setiap mau berangkat sekolah, dia biasakan untuk pamitan ke ayah ibunya.
Pemuda itu berubah total di mata orang tuanya. Dia menjadi lebih sopan, lebih disiplin, dan lebih perhatian kepada keluarganya. Begitu juga saat di sekolah. Dia sapa teman-teman yang dia kenal sepanjang koridor, termasuk teman-teman yang biasanya memusuhinya. Pada waktu kegiatan belajar mengajar, kalau ada teman yang belum paham, tak pelit dia berbagi ilmu mengajari teman-temannya sampai paham betul. Hampir semua murid yang menjadi teman pemuda itu sangat kaget. Pemuda itu sudah banyak berubah. Yang dulu terkesan murid songong, temperamen, suka berantem, sekarang menjadi teman yang ramah dan suka membantu. Saran si kakek itu tentu saja membuahkan hasil di kehidupan pemuda tersebut. Si ibu sekarang tidak suka ngomel lagi. Bahkan ibu sering memberi tambahan uang saku padanya, karena sudah dibantu mengantar pesanan catering. Si ayah juga jarang ceramah. Kalaupun menasihati, pasti tidak dengan nada tinggi lagi. Teman pemuda itu semakin banyak, karena banyak yang menyukai peringainya, juga guru-guru di sekolahnya. Hari ini hari kelima setelah dia bertemu dengan si kakek. Semua berubah. Pemuda yang dulu membenci hidupnya, sekarang tidak lagi. Lalu dia teringat dengan cairan yang diberikan kakek itu. Pikirnya dalam hati, aku tidak membutuhkan cairan ini lagi. Aku tak ingin mati. Singkat cerita, dia bertemu lagi dengan si kakek. Bagaimana kabarmu, nak? Kamu terlihat lebih baik sekarang, kata si kakek. Iya, kek. Semua berkat saran kakek, jawab si pemuda. Oh ya, kek. Saya mau mengembalikan botol ini. Saya tidak jadi minumnya. Lalu kakek itu malah tertawa kecil. Tahukah kamu, nak? Sebenarnya botol ini cuma berisi air biasa, bukan racun seperti yang aku katakan dulu. Tapi syukurlah, dengan cairan ini ternyata dapat mengubah hidupmu, mengeluarkan sifat-sifat burukmu, kebiasaan-kebiasaan burukmu, dan diganti dengan hal-hal yang baik mendatangi hidupmu. Selamat, nak, kamu telah berhasil mengeluarkan racun dalam dirimu sendiri. Kesimpulan dari cerita tadi mengajarkan kepada kita agar kita jangan mudah menyalahkan lingkungan dan menganggap orang-orang di sekitar kita membawa dampak yang negatif atau toksik kepada hidup kita. Kita perlu refleksi diri. Siapa tahu kitalah yang menjadi racun untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau kita menyimpan kebencian dan membiarkan terus menumpuk sehingga menjadi racun, dan akhirnya kita mati rasa terhadap orang-orang di sekitar kita. Sebelum terlanjur, mari kita kenali dan buang hal-hal buruk yang kita miliki agar tidak menjadi toksik untuk lingkungan kita. Agar hidup kita lebih nyaman dan damai untuk orang-orang di sekitar kita. Akhir kata, good luck, peace and respect for anything. Salam dia Diva.